Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast Cerita Pasca. Cerita edukatif, ringan dan inspiratif tentang akademik di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang bersama saya Marda. Pagi hari ini sudah hadir bersama kita salah seorang dosen Sekolah Pasca Sarjana yaitu Ibu Dr. Oktaviani Adi Suciptaningsi MPD, biasa dipanggil Ibu Dr. Okta. Selamat pagi Bu, apa kabar? Pagi Pak Marda, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Pak Marda? Alhamdulillah. Di kesempatan hari ini beliau akan bercerita tentang penelitian yang sudah beliau dan tim lakukan yang berjudul Inovasi Education Web SIPAS berbasis Meta Digital Web ID untuk meningkatkan literasi terintegrasi pada siswa kelas 4 SD. Kira-kira apa urgensi dari penelitian ini, Bu Okta? Baik, urgensi dari penelitian ini adalah menjadi problem solver atas permasalahan pembelajaran IPAS, terutama di kelas 4 sekolah dasar. Jadi seperti yang kami temukan di lapangan, bahwasanya di pembelajaran IPAS SD Negeri Bali Arjosari, yakni adanya minimnya pengetahuan guru mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran yang menyebabkan guru belum mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, yang menarik, sehingga pada saat pembelajaran IPAS di kelas itu menjadi monoton karena gurunya masih menggunakan metode ceramah, membuat siswanya bosan, kemudian tidak menarik. Nah, hal ini tentu saja berdampak pada pencapaian peningkatan literasi dasar siswanya. Karena siswa tidak tertarik, akhirnya kualitas pembelajarannya menjadi rendah dan pencapaian literasi digitalnya pun tidak tercapai. Begitu Pak Marda. Baik, luar biasa ya apa yang sudah Bu Okta dan tim lakukan gitu ya. Kira-kira Bu Okta, siapa saja yang terlibat Bu dalam penelitian ini? Oke, kami menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kasus, kemudian partisipannya kami menggunakan guru dan siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Bali Arjosari 1 yang berjumlah gurunya 1 orang, itu wali kelasnya sendiri, kemudian siswanya 25 orang. Kemudian kami juga menggunakan informan, 1 dosen pendidikan dasar, kemudian 1 dosen teknologi pembelajaran, kemudian ada juga pengawas. Itu kami libatkan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensinya, termasuk pada hal peningkatan kualitas pembelajaran si IPAS, terutama pada materi tumbuhan dan makhluk hidup, dan juga pencapaian literasi terintegrasinya. Baik Bu Okta, jadi penelitian ini melibatkan banyak pakar ya Bu, ada pakar teknologi gitu ya, dan juga melibatkan pengawas. Ya, Tentunya betul. nanti hasilnya ini sangat luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Kira-kira ketika di dalam pengimplementasiannya ada tantangan mungkin Bu Okta ataupun tantangan ataupun kendala yang dihadapi mungkin di dalam penelitian ini? Alhamdulillah kalau kendalanya tidak ada, tapi kalau tantangannya selalu ada. Yakni yang pertama, karena minimnya pengetahuan guru mengenai pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis teknologi digital, ini menyebabkan guru agak, tadinya di awal-awal itu gurunya apakah saya bisa Bu dan lain sebagainya. Jadi sudah underestimate begitu ya dengan kemampuannya sendiri. Tapi kemudian ketika kami bekali dengan pengetahuan tentang media pembelajaran berbasis teknologi digital ini, sebenarnya mudah untuk dikembangkan dan nantinya itu akan sangat bisa untuk diimplementasikan pada pembelajaran si IPAS. Nah, kemudian nanti juga berimpak pada pengelolaan kelas, kemudian peningkatan kualitas pembelajarannya dan pencapaian literasi terintegrasinya. Nah, bermula dari berbagai macam diskusi kami itu, akhirnya guru berkenan mau untuk mempelajari bagaimana cara mengembangkan medianya, kemudian membuat. Jadi media ini tidak kami yang membuat, tetapi bersama-sama dengan guru, dengan pemikiran bahwa ketika media pembelajaran itu dikembangkan oleh yang punya, usernya, gurunya begitu, itu akan lebih tepat sasaran. Karena guru yang paling tahu kebutuhan siswanya seperti apa, mulai dari gaya belajarnya, kemudian materi yang akan disampaikan, alokasi waktunya, kemudian juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah,
dengan adanya sinergi antara kami sebagai peneliti, kemudian gurunya, kemudian siswanya, dan juga para pakar yang terlibat seperti dosen pendidikan dasar, teknologi pembelajaran, kemudian ada pengawas, akhirnya membuat tantangan-tantangan itu menjadi tidak begitu menjadi kendala bagi kami. Kemudian selanjutnya adalah pada saat implementasi. Karena siswa itu kan sangat antusias, sangat penasaran ketika pembelajarannya menggunakan digital. Karena sebelumnya mereka pembelajarannya hanya menggunakan metode ceramah, mendengarkan gurunya saja, sehingga pada saat implementasi siswa ini menjadi ramai, menjadi berebutan begitu nggih. Nah, akhirnya pengelolaan kelasnya menjadi sangat mengkhawatirkan pada saat itu, sehingga kami berbagi tugas. Untuk siswa 5 orang, kami melakukan pendampingan satu dari tim kami. Dan alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Baik, dari proses yang sudah Bu Okta ceritakan sangat menarik gitu ya Bu, penelitian yang sudah dilakukan. Kira-kira temuan utama dari penelitian ini apa ya Bu kira-kira? Baik, temuan penelitian ini adalah yang pertama tentu saja web si IPAS pada materi tumbuhan dan makhluk hidup yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pengetahuan dan soft skill guru mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital yang inovatif dan menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan pencapaian literasi terintegrasi pada siswa, yakni literasi digital, literasi budaya dan kewargaan, literasi sains, numerasi, finansial, dan baca tulis. Nah, kemudian selanjutnya juga peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya ini merupakan salah satu temuan bagi gurunya sendiri, karena alhamdulillah dari hasilnya tadi gurunya ini diikutkan, web si IPAS ini diikutkan dalam kompetisi pada saat peringatan Hari Guru di Provinsi Jawa Tengah dan berhasil menjadi salah satu finalis pada saat itu. Baik, Bu Okta, podcast Cerita Pasca ini diikuti oleh guru, mahasiswa, praktisi, pengawas gitu ya Bu. Mungkin ada simpulan yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita, silakan Bu Okta. Baik, terima kasih Pak Marda. Simpulannya adalah bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi menjadi alat yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan literasi terintegrasi, dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensi guru dalam literasi digital. Sedangkan saran yang bisa kami sampaikan adalah bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam, yakni yang menyenangkan, menarik, dan bermakna bagi siswanya, sebaiknya guru menggunakan berbagai media berbasis teknologi digital, karena siswa sekarang merupakan siswa yang hidupnya di era digitalisasi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan siswa. Demikian Pak Mat. Untuk prospek kedepannya, Bu Okta, apakah si IPAS yang dirancang ini bisa dikembangkan lebih lanjut di sekolah lain seperti itu, atau di level pendidikan lebih tinggi mungkin setelah di SD seperti itu? Alhamdulillah bahwa sebenarnya penelitian ini kan penelitian tahun lalu. Kemudian tahun ini kami sudah berhasil mengembangkan media dengan materi yang berbeda, di jenjang yang berbeda, di sekolah yang berbeda. Dan alhamdulillah juga hasilnya cukup memuaskan bagi kami, dan itu bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya untuk dikembangkan dengan berbagai macam metode ataupun AI yang lain. Terima kasih Pak Mada. Baik, terima kasih, luar biasa proyek penelitian yang sudah dilakukan oleh Bu Okta dan tim yang sudah menghasilkan web si IPAS ya Bu ya. Mudah-mudahan web si IPAS ini bisa memberikan dampak positif kepada dunia pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih Bu Okta, semoga bisa selalu diberikan kelancaran dalam aktivitasnya dan bisa selalu lebih sukses ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Pak Mat. Terima kasih peserta pemirsa sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast Cerita Pasca selanjutnya. Saya Marda undur diri dari podcast. Terima kasih, sampai jumpa lagi.